Selamat pagi saudara, Klik Indonesia Pagi TVRI kembali hadir menjumpai Anda hari ini Rabu 12 Februari 2025 bersama saya Yudita Modim. Dan saudara, berikut kita ikuti informasi topik utama Klik Indonesia Pagi hari ini. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral di Istana Bogor, Jawa Barat hari ini. Pemerintah resmi memulai program cek kesehatan gratis yang merupakan hasil terbaik cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Program cek kesehatan gratis dapat meningkatkan posisi Indonesia di mata dunia. Kita awal informasi pertama, saudara. Presiden Prabowo Subianto menyambut hangat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Ibu Negara Emin saat tiba di Indonesia. Momen spesial ini terjadi saat hujan deras mengguyur Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Di bawah rintik hujan, Presiden Prabowo Subianto menyambut hangat kedatangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Ibu Negara Emine pada Selasa 11 Februari 2025 di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Pesawat berbendera Turki dan bertuliskan Republic of Turkey mendarat tepat pukul 18.29 waktu Indonesia Barat di Base Ops Lanut Halim Perdana Kusuma. Saat Presiden Erdogan turun dari pesawat, Presiden Prabowo pun menyalami lalu merangkul hangat Presiden Turki Erdogan. Karena gerimis terus turun, Presiden Erdogan yang menggandeng istrinya sempat memayungi Presiden Prabowo, tetapi Presiden Prabowo menolak dengan halus. Setelah momen berbagi payung, Presiden Prabowo mengantar Presiden Erdogan dan istrinya menuju kendaraan dinas. Bahkan keakraban keduanya semakin terlihat ketika Presiden Prabowo duduk dalam satu mobil bersama Presiden Erdogan menuju hotel, yang menunjukkan persahabatan yang erat antara kedua pemimpin negara. Penyambutan Presiden Erdogan menjadi momen pertama Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung tamu negara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kedatangan Erdogan ini menandai dimulainya kunjungan kenegaraan Presiden Turki di Indonesia pada 11 hingga 12 Februari 2025. Indonesia menjadi salah satu tujuan kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan di negara-negara Asia. Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada tanggal 11 Februari 2025. Presiden Kepresidenan Turki tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tiba di Indonesia pada Selasa 11 Februari dan disambut langsung oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kedatangan Presiden Erdogan disambut guyuran hujan. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menginformasikan pertemuan Presiden Republik Indonesia dan Turki bertujuan untuk memperluas kolaborasi di berbagai sektor strategis yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Pada Rabu 12 Februari, Presiden Turki Tayyip Erdogan dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Melalui media sosial resminya, Presiden Erdogan percaya kunjungan ini akan membawa manfaat yang besar, terutama dalam memperkuat hubungan Turki dengan ASEAN. Presiden Erdogan menyebutkan Indonesia sebagai tuan rumah Sekretariat Jenderal ASEAN memegang peranan penting dalam kerjasama ini. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral di Istana Bogor, Jawa Barat. Hari ini, keduanya akan membahas berbagai aspek kerjasama antara kedua negara yang saling menguntungkan.
Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada hari ini, Rabu 12 Februari 2025. Presiden Erdogan dan istrinya Emine Erdogan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 11 hingga 12 Februari 2025. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana mengatakan, pertemuan bilateral ini akan membahas berbagai aspek kerjasama antara kedua negara yang saling menguntungkan. Selain itu, pertemuan ini merupakan langkah penting dalam mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki. Kunjungan Presiden Erdogan juga diharapkan dapat meningkatkan hubungan Indonesia dan Turki. Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, penyambutan khusus disiapkan untuk Presiden Erdogan dan Ibu Negara Emine. Gladi untuk upacara penyambutan di Istana Bogor pun sudah dilakukan. Rencananya murid-murid sekolah dan warga akan menyambut kehadiran Presiden Erdogan di sekitar Tugu Kujang. Selain itu, pasukan TNI dari 3 matra juga akan menyambut sebelum Presiden Erdogan memasuki gerbang Istana Kepresidenan Bogor. Saat tiba di Istana Bogor, puluhan pasukan kavaleri akan menyambut. Rangkaian kunjungan kenegaraan tersebut akan ditutup dengan jamuan santap siang kenegaraan yang digelar di halaman Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melakukan kunjungan kenegaraan di Indonesia pada tanggal 11 hingga 12 Februari 2025. Kunjungan ini memiliki agenda penting termasuk pertemuan bilateral dan pelaksanaan perdana High Level Strategic Cooperation Council antara Indonesia dan Turki. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Roy Sumirat mengatakan kunjungan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memiliki agenda penting termasuk pertemuan bilateral dan pelaksanaan perdana High Level Strategic Cooperation Council atau HLSCC antara Indonesia dengan Turki. HLSCC merupakan mekanisme kerjasama bilateral tertinggi yang langsung dipimpin oleh kepala negara. Forum ini akan menjadi wadah strategis untuk membahas berbagai isu penting yang menjadi perhatian bersama kedua negara. Kunjungan Presiden Turki diharapkan semakin memperkuat hubungan strategis kedua negara ini, terutama melalui pelaksanaan perdana HLSCC. Rencananya Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan akan membahas sejumlah isu regional hingga Gaza. Selain itu, memperdalam kerjasama di berbagai bidang termasuk ekonomi, politik, dan budaya. Melalui kunjungan ini, Indonesia dan Turki akan terus membangun hubungan bilateral yang saling menguntungkan dan berkontribusi terhadap stabilitas regional maupun global. Saudara Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsha meninjau langsung program cek kesehatan gratis yang telah dimulai pada Senin 10 Februari 2025 lalu di Aceh. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsha dalam lawatannya ke Aceh meninjau program cek kesehatan gratis di Puskesmas Darul Kamal Aceh Besar pada Selasa 11 Februari 2025. Program ini secara resmi telah dimulai pada Senin 10 Februari 2025 yang ditujukan untuk seluruh masyarakat Indonesia yang sedang berulang tahun sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesehatan nasional. Program ini akan memberikan manfaat bagi lebih dari 280 juta warga dan menjadi kado ulang tahun dari negara bagi seluruh masyarakat. Dalam kunjungannya ini, berdasarkan data dari pihak Puskesmas sejak diluncurkan 2 hari lalu, disebutkan sebanyak 36 orang telah memanfaatkan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini. Tadi juga berdialog dengan masyarakat yang hari ini berulang tahun dan melakukan pengecekan. Mereka juga merasa bersyukur bahwa ini program yang baik dan diharapkan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dengan mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Dan program ini adalah atensi dari program khusus yang diinginkan oleh Presiden Prabowo agar kualitas kesehatan masyarakat Indonesia semakin baik dan juga merupakan hadiah ulang tahun untuk masyarakat Indonesia. Teuku Rifki Harsha menambahkan, jika dalam pemeriksaan ditemukan indikasi masalah kesehatan, tenaga medis akan memberikan edukasi, pengobatan atau merujuk ke rumah sakit guna perawatan lebih lanjut melalui program BPJS. Menteri Teuku Rifki Harsha juga mengajak semua pihak untuk turut mensosialisasikan program ini, serta mendorong masyarakat luas untuk lebih peduli akan kesehatannya dengan memanfaatkan program cek kesehatan gratis.
Tim Liputan TVRI Aceh melaporkan. Saudara, pemerintah resmi memulai program cek kesehatan gratis yang merupakan hasil terbaik cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Program cek kesehatan gratis dapat meningkatkan posisi Indonesia di mata dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan program cek kesehatan gratis yang dimulai pada 10 Februari 2025 merupakan komitmen pemerintah memberikan layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat. Ia menilai program ini memperkuat sistem pelayanan kesehatan Indonesia sehingga sejajar dengan negara maju lainnya. Hasan Nasbi mengatakan Presiden Prabowo Subianto sangat fokus pada penguatan sumber daya manusia. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 4,7 triliun rupiah untuk merealisasikan program CKG. CKG dilaksanakan berdasarkan siklus hidup masyarakat dengan fokus utama pada 3 momentum pelaksanaan, yaitu CKG ulang tahun, CKG sekolah, dan CKG khusus untuk ibu hamil dan balita. CKG ulang tahun telah dimulai untuk anak usia 0 hingga 6 tahun serta masyarakat usia 18 tahun ke atas. Masyarakat bisa mendapatkan layanan CKG ini dalam kurun waktu mulai dari hari ulang tahun plus 30 hari di puskesmas dan nantinya bisa diakses di klinik yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Sedangkan CKG sekolah akan dilaksanakan mulai Juli 2025 yang bertepatan dengan tahun ajaran baru. Pemeriksaan ini akan menargetkan anak usia 7 hingga 17 tahun yang berada di sekolah-sekolah. CKG khusus diperuntukkan bagi ibu hamil dan balita dengan lokasi pemeriksaan di puskesmas dan posyandu. Puluhan pasien di Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan mengikuti program cek kesehatan gratis yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam pemeriksaan kesehatan gratis tersebut, Puskesmas Somba Opu memberikan kuota 30 orang per hari bagi warga yang berulang tahun. Satu persatu warga di Kabupaten Goa beramai-ramai mengikuti program cek kesehatan gratis yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Puskesmas Somba Opu. Sejumlah pemeriksaan dilakukan, seperti pemeriksaan tekanan darah, berat badan, tinggi badan, buta warna, kesehatan jantung, gigi dan mulut, serta pemeriksaan darah. Pemeriksaan cek kesehatan gratis merupakan hadiah kepada warga yang berulang tahun. Warga yang ingin berobat di puskesmas juga mendaftar dengan mendownload aplikasi Satu Sehat dan mengisi formulir pendaftaran secara online. Salah satu pasien mengatakan sangat terbantu dengan adanya program cek kesehatan gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan berharap program tersebut dapat terus berlanjut. Saya sampaikan banyak terima kasih yang terhina kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah mencanangkan pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat Indonesia dan ini merupakan terobosan yang terbaik. Sementara itu, Kepala Puskesmas Somba Opu mengatakan pihaknya memberikan kuota 30 orang per harinya untuk pemeriksaan cek kesehatan gratis yang diperuntukkan bagi seluruh kalangan dan usia. Di 2 hari terakhir setelah di-launching, warga antusias untuk mendapatkan program tersebut. Ya, jadi cek kesehatannya itu sesuai dengan umurnya, sesuai dengan siklus hidupnya. Pemeriksaan yang dilakukan itu yaitu yang pertama pemeriksaan status gizi, yang kedua akan dilakukan pemeriksaan tekanan darah, dan untuk umur-umur produktif di atas 18 tahun itu akan dilakukan beberapa pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan cek kesehatan gratis ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Program pemeriksaan kesehatan gratis resmi dimulai. Dinas Kesehatan Kota Kendari memastikan 15 puskesmas siap memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat. Pemerintah resmi memulai layanan pemeriksaan kesehatan gratis secara nasional pada 10 Februari 2025. Program ini merupakan langkah preventif yang dilakukan pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam pelaksanaan program ini, Dinas Kesehatan Kota Kendari memastikan 15 puskesmas yang ada di Kota Kendari siap memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat yang berulang tahun.
Pelaksana Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari Hasria mengungkapkan kesiapan ini tidak hanya dari segi sarana prasarana, namun juga SDM tenaga kesehatan yang ada. Secara nasional pun hari ini sudah ada launching dan kami pun Kota Kendari bersamaan semua serentak seluruh Indonesia melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis ini. Nah, untuk di Kota Kendari itu kita laksanakan di 15 puskesmas serentak pada hari ini semuanya. Jadi masyarakat bisa ke tempat-tempat tersebut di 15 puskesmas tersebut. Ada tiga cara mereka untuk mendaftarkan diri. Ya, yang pertama dengan Satu Sehat Mobile. Jadi mereka bisa mendownload aplikasi itu. Yang kedua dengan WhatsApp Kemenkes di 0811 10 500 567. Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan sebagai upaya deteksi dini dan langkah pencegahan terhadap risiko penyakit. Desi Infantriana, Yudi Kurniawan, TVRI Sultra melaporkan. Saudara, program cek kesehatan gratis atau CKG telah resmi dimulai pada 10 Februari 2025 lalu. Sejumlah pemeriksaan akan dilakukan dalam program ini untuk mendeteksi penyakit beresiko sejak dini. Pemerintah resmi memulai program cek kesehatan gratis atau CKG pada 10 Februari 2025 di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kota Samarinda. Pemeriksaan yang dilakukan dalam program ini meliputi deteksi dini berbagai penyakit. Hal ini sebagai langkah untuk mengatasi tingginya angka kematian akibat penyakit yang bisa dicegah. Salah satu fasilitas kesehatan di Samarinda yang melayani CKG memetakan beban penyakit berdasarkan siklus hidup masyarakat, mulai dari bayi, balita, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Kepala UPTD Puskesmas Juanda, Dr. Panuturi Ratih Elizabeth Tresna Sinaga menjelaskan, beberapa jenis pemeriksaan yang dilakukan dalam CKG mencakup screening kekurangan hormon, deteksi penyakit menular dan tidak menular, serta tekanan darah. Bagi kelompok usia dewasa dan lansia, pemeriksaan difokuskan pada risiko stroke, penyakit jantung, kanker, serta kesehatan mental dan fisik. Sementara pada bayi akan dilakukan pengukuran pertumbuhan dan tinggi badan serta fungsi ginjal. Macam-macam Mas, jadi ada pemeriksaan fisik, ada pemeriksaan laboratorium. Misalnya untuk orang dewasa ya, kita yang gampang aja ya, orang dewasa itu ada biasa pengukuran antropometri ya, tinggi badan, berat badan dan seterusnya seperti pemeriksaan biasa. Tapi juga ada pemeriksaan laboratorium seperti gula darah sewaktu, profil lemak dan sebagainya. EKG, terus nanti ada juga pemeriksaan untuk screening penyakit-penyakit tidak menular maupun menular seperti itu, seperti TBC, seperti HIV, itu bisa. Dr. Panuturi mengimbau masyarakat Samarinda untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis ini. Hal ini sebagai bentuk kepedulian warga terhadap kesehatan keluarga dan pencegahan penyakit berisiko. Kris Yuda dari Samarinda melaporkan. Saudara Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menekankan tidak ada pemotongan bantuan sosial atau bansos meski kementerian lembaga melakukan efisiensi anggaran. Ia memastikan setiap kebutuhan kerja kementerian di bawahnya akan berjalan dengan normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau yang biasa dipanggil Caimin menegaskan tidak ada pemotongan bantuan sosial atau bansos meski kementerian-kementerian melakukan efisiensi anggaran. Caimin juga menyatakan tetap mendukung instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran dan efisiensi akan dilakukan pada bentuk rapat-rapat yang tidak penting serta kegiatan-kegiatan seremonial. Hal ini disampaikan setelah melakukan rapat di kantor Kementerian Sosial Jakarta Pusat bersama Menteri Sosial, Menteri UMKM, Menteri Koperasi, Wamen Menteri Pemberdayaan Pekerja Imigran, Wakil Menteri Desa, Sekretaris Menteri Ekonomi Kreatif. Caimin menyatakan kementerian sepakat untuk melakukan efisiensi dan berfokus pada program-program yang berdampak langsung pada masyarakat. Perlu kami tegaskan, tidak ada pemotongan anggaran untuk bantuan sosial, tidak ada pemotongan anggaran untuk kebutuhan
pegawai, tidak ada pemotongan anggaran untuk pemeliharaan, dalam artian seluruh kebutuhan kerja normal. Tetapi kami mendukung dan sepenuhnya akan melaksanakan semua efisiensi dari pemerintah. Dalam hal ini dikoordinasi oleh Menteri Keuangan. Sehingga bagi kami efisiensi itu penting untuk memberikan penajaman, focusing, dan melakukan refreshing sekaligus penataan konsentrasi anggaran dalam pembangunan nasional. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah mengurangi kegiatan seremonial hingga perjalanan dinas dan arahan Presiden tertuang dalam Inpres nomor 1 tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. Sementara itu, Saudara, DPR RI mengingatkan efisiensi anggaran yang telah dilakukan pemerintah harus terlaksana secara arif dan bijaksana. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menilai masih ada cukup waktu untuk merombak sektor-sektor yang anggarannya dipangkas. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menekankan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah harus dipertimbangkan secara arif dan bijaksana dengan memperhitungkan pemotongan setiap pagu anggaran tidak berdampak terhadap kondisi masyarakat. Lazarus mengingatkan jika efisiensi memiliki tujuan yang baik tetapi dilakukan dengan gegabah akan memberikan efek domino terhadap rakyat seperti kesejahteraan rakyat yang turun, banyaknya pengangguran hingga tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi. Legislator dari fraksi PDI Perjuangan itu menekankan bahwa APBN harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar ekonomi masyarakat bergerak. Lazarus memaparkan ada banyak dampak dari dihentikannya sementara pembahasan anggaran untuk infrastruktur seperti berhentinya kegiatan sektor konstruksi yang berarti ada sekian banyak orang tidak bekerja dan dapat menciptakan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi melambat, produktivitas jadi rendah, dan efeknya kemana-mana. Di sisi lain, Lazarus menegaskan Komisi 5 DPR RI mematuhi instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran. Lazarus juga menyampaikan harapannya agar pemerintah kembali mempertimbangkan aspirasi dari anggota DPR dan menilai masih ada cukup waktu untuk merombak sektor-sektor yang anggarannya dipangkas. Saudara, sejumlah informasi penting lainnya akan kami sampaikan usai jeda berikut ini. Dan tetaplah jadi manusia yang memanusiakan manusia. Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis. Kelilipan kering nggak tahu. Hey man, wow. Muka klinis katanya necis. Gak terlalu. Sekarang itu event sepi sih. Gak tahu event kan. Bersuban dibilang harapan. Aku gak tahu ya, habis pandemi itu kayak gak tahu, gak kayak dulu. Yang penting mereka berdua di rumah aman, Bray. Yes. Serigala petarung. Au. Indonesia ini kaya akan seniman, maka kita tidak sampai sekarang tidak ketinggalan dengan. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam Klik Indonesia Pagi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan implementasi program kelas rawat inap standar atau KRIS mulai Juni 2025. Program KRIS akan menghapus layanan 1, 2, dan 3 pada BPJS Kesehatan di rumah sakit seluruh Indonesia.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan sebanyak 3.113 dari total 3.228 rumah sakit di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan kelas rawat inap standar atau KRIS dan 115 lainnya tidak diwajibkan dalam penerapan ini. Ia pun meminta semua rumah sakit bisa mengimplementasikan kelas rawat inap standar BPJS Kesehatan pada Juni tahun ini. Hal ini diungkapkan Menkes Budi Gunadi Sadikin saat rapat bersama Komisi 9 DPR RI di Jakarta. Menkes menegaskan penerapan KRIS bukan persoalan layanan kelas, melainkan merupakan standar minimal bagi masyarakat. Alhasil, masyarakat dapat mendapatkan layanan yang minimal sama dan standarnya terpenuhi. Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa KRIS mencakup sejumlah standar pelayanan, diantaranya adalah persoalan infrastruktur hingga penataan ruangan. Salah satunya adalah persoalan kamar mandi yang ditempatkan di dalam ruangan. Kita rencananya memang Juni ini kita harapkan semua rumah sakit sudah mulai melakukan implementasi KRIS. Ya. Dari 3.228 rumah sakit, ada 115 yang rumah sakit yang kita tidak masukkan kewajibannya untuk KRIS, ada 3.113. Nah ini setengah-setengah lah, ya swasta lebih banyak sedikit, dan kemudian ada rumah sakit pemerintah. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan tarif iuran BPJS Kesehatan kemungkinan akan mengalami penyesuaian mulai tahun 2026. Namun penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan ini tidak ada kaitannya dengan pemberlakuan KRIS. Ia beralasan biaya layanan kesehatan di Indonesia memang naik. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti memastikan dana jaminan sosial di BPJS Kesehatan berada dalam kategori sehat. Ia pun membantah isu kabarnya BPJS Kesehatan yang kemungkinan akan bangkrut hingga gagal bayar. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti memastikan BPJS Kesehatan tidak akan gagal bayar hingga tahun 2025. Hal itu menanggapi isu miring di media sosial yang menyebut bahwa BPJS akan bangkrut lantaran baru bisa membayar 3-6 bulan ke rumah sakit setelah klaim diajukan. Gufron menyatakan selama tidak ada disput atau penundaan, klaim tersebut akan dibayar BPJS Kesehatan tidak lebih dari 15 hari sejak diajukan. Ali Gufron menegaskan kondisi keuangan BPJS Kesehatan tetap stabil meskipun pengeluaran layanan kesehatan juga meningkat. Ia juga mengatakan aset neto dana jaminan sosial kini mencapai 48,5 triliun rupiah atau setara dengan kemampuan membayar 3-4 bulan klaim. Aset itu dikategorikan sehat sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2018 sebagai perubahan atas PP nomor 87 tahun 2013. 2025 kami pastikan DJS ya, itu sehat tapi nanti suatu ketika tidak sehat gitu. Tapi kalau 2025 kami bayar tidak akan lebih dari 15 hari rumah sakit yang klaim tanpa dispute, tanpa pending gitu. Gitu ya. Karena di media sosial itu banyak nyampaikan itu 3 bulan, 4 bulan baru dibayar. Saya sampaikan tidak benar ya. Jadi yang benar maksimum 15 hari sudah kami bayar. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengungkapkan keberhasilan BPJS Kesehatan dalam mengumpulkan pendapatan tak lepas dari tingginya tingkat kolektibilitas iuran yang mencapai 98,77% pada tahun lalu. Capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 98,62% pada 2023, 99,47% pada 2022, dan 97,37% pada tahun 2021. Saudara, Dinas Kesehatan Kalimantan Timur memastikan belum ada kebijakan travel warning atau peringatan perjalanan dari Kemenkes RI di tengah ancaman HMPV maupun virus pneumonia. Masyarakat tetap diimbau untuk menjaga kesehatan saat melakukan perjalanan ke luar negeri agar tidak terpapar virus ini. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memastikan tidak ada ancaman signifikan terkait merebaknya Human Metapneumovirus atau HMPV di Cina maupun virus pneumonia yang menyebar di Jepang.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Setio Budi Basuki, mengatakan kondisi di wilayah Kalimantan Timur saat ini terkendali dan tidak ada indikasi penyebaran kedua virus ini ke Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur. Pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia hingga saat ini pun belum mengeluarkan kebijakan travel warning atau peringatan perjalanan untuk masyarakat yang ingin bepergian ke luar negeri, termasuk ke negara yang terpapar wabah HMPV maupun pneumonia. Perhubungan pernapasan ya kita harus hati-hati, ya harus waspada. Tapi memang sampai hari ini belum ada konfirmasi di Provinsi Kalimantan Timur. Tapi pada dasarnya kalau ada flu berkepanjangan dan terkait dengan saluran pernapasan, ya jangan ragu-ragu, jangan diobati sendiri, ya datang ke fasilitas pelayanan kesehatan biar dilakukan diagnosa pasti ya kenapa penyakitnya. Jadi tetap yang penting menjaga kesehatan, tetap istirahat yang cukup, olahraga yang memadai, ya seperti itu. Lebih lanjut, Dinkes Kaltim terus memantau perkembangan situasi dan mengimbau masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan, khususnya saat melakukan perjalanan ke luar negeri, agar tidak terpapar HMPV maupun pneumonia. Masyarakat juga diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala yang mencurigakan. Dengan langkah ini, masyarakat Kaltim diharapkan tetap dalam kondisi sehat dan terhindar dari potensi ancaman kesehatan global. Auzen Gisham dari Samarinda melaporkan. Saudara, Badan Gizi Nasional terus mematangkan persiapan makan bergizi gratis di Kalimantan Timur. Sebanyak 450 satuan pelayan akan disiapkan guna mendukung program makan bergizi gratis. Badan Gizi Nasional terus mematangkan program makan bergizi gratis atau MBG di Kalimantan Timur agar bisa berjalan maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk itu, Badan Gizi Nasional melaksanakan rapat koordinasi bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, mengatakan terdapat sebanyak 450 satuan pelayanan yang akan disiapkan guna mendukung program MBG. Satuan layanan MBG merupakan dapur umum yang akan menyediakan makanan bergizi gratis kepada masyarakat, yakni anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Satuan layanan MBG memiliki fungsi sebagai tempat menyediakan makanan bergizi, tempat konsultasi gizi masyarakat, tempat mendukung ekonomi lokal, dan tempat menyalurkan bahan baku lokal. Salah satu fokus utama pembahasan dalam rapat koordinasi itu yakni kesiapan dapur dan rantai pasokan bahan pangan. Saat ini, satu sekolah di Samarinda Utara telah mengimplementasikan program MBG dan ditargetkan pada 17 Februari 2025 mendatang sudah ada 4 satuan pelayanan yang dapat berjalan. Kita juga bicara bagaimana mempersiapkan materialnya, jadi itu harus perlu ada dapurnya juga. Nah, di seluruh Kalimantan Timur ini nantinya akan perlu 450 kira-kira. Nah, tapi saat ini kan ada lebih kurang 37 SPPI, jadi paling tidak kita bisa mengejar yang 37. Satu satuan pelayanan itu akan perlu 300 kilo sayur sekali masak untuk 3.000 anak. Nah, kalau nanti bakal ada langsung 400, kan kita harus siap dengan 1.200 ton. Wah, itu dari mana datangnya? Nah, itulah yang harus kita persiapkan, itu maksudnya. Tigor Pangaribuan menjelaskan anggaran untuk program MBG telah disusun dengan standar biaya bahan pangan sebesar Rp10.000 per anak. Sementara total anggaran dari BGN mencapai Rp15.000 per anak, yang mencakup biaya operasional seperti gaji karyawan, listrik, air, dan sewa fasilitas dapur. Namun mengingat harga bahan pangan di Kalimantan cenderung lebih tinggi dibandingkan di Jawa, pemerintah daerah diminta untuk mengevaluasi agar anggaran lebih realistis dan tidak menghambat pelaksanaan program. Sementara itu, penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menegaskan pemerintah daerah siap mendukung pelaksanaan MBG dengan mengoptimalkan sektor pertanian lokal. Pemda melalui dinas-dinas kita, baik Pemda Provinsi, Kabupaten Kota, segera menyiapkan petani-petaninya. Jangan lagi singkong dari Bataeng nanti kan, dari seberang gitu loh, atau wortel dari Sulawesi. Nah, ini kan tantangan buat kita di Pemda. Apa yang diinginkan oleh Pak Presiden itu sangat bagus. Dia akan mendorong pertanian di semua daerah akan berkembang. Saat ini, pihak Pemprov Kaltim tengah meninjau kesiapan satuan pelayanan, termasuk fasilitas dapur yang sedang dibangun seperti di Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Balikpapan yang dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung program ini. Auzen Gisham dari Samarinda melaporkan. Program makanan bergizi gratis mendapat apresiasi dan rasa syukur dari pihak Sekolah Dasar Negeri 74 Kota Tegah, Gorontalo.
Program ini diharapkan bisa berlanjut sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan anak-anak. Kepala SDN 74 Kota Tengah Kota Gorontalo, Fitri Abdul Razak mengatakan, di sekolah ini program makanan bergizi gratis sudah dimulai sejak bulan Januari 2025 hingga sekarang. Sejauh ini distribusi makanan bergizi gratis di sekolahnya berjalan lancar. Sebanyak 164 siswa mendapatkan makanan bergizi gratis. Kepala sekolah menyampaikan apresiasi dan rasa syukur terhadap program Presiden Prabowo, karena dinilai bisa meningkatkan derajat kesehatan anak-anak dan bisa mengurangi resiko stunting. Selaku kepala sekolah SDN nomor 74 Kota Tengah Kota Gorontalo menyambut dengan baik atas kedatangan dari Bapak Pangdam 13 Merdeka di Gorontalo, khususnya di sekolah kami. Nah, terkait dengan MBG di sini, alhamdulillah sejak di launching dari tanggal 6 Januari sampai hari ini di hari yang ke-24 itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sudah 24 kali dengan hari ini. Jadi distribusinya itu 2 kali. Jadi di kelas 1 dan kelas 2 itu jam 7:30 itu sudah ada distribusi makanan bergizinya. Nanti sekitar jam 10 itu kelas 3, 4, 5, dan 6. Selama ini alhamdulillah tidak ada keterlambatan dan tidak ada hambatan yang dilakukan oleh dari bagian dapur yang ada di Kelurahan Ilung. Sementara itu, siswa dan guru serta orang tua berharap program makanan bergizi gratis dapat dilanjutkan dan diperluas hingga ke sekolah lain demi mendukung tumbuh kembang anak-anak. Owan Uda, Ipong Steve, TVRI Gorontalo. Saudara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim program makan bergizi gratis berkontribusi 0,7% terhadap produk domestik bruto Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani menggambarkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut melibatkan sekitar 185.000 pekerja dan berpotensi mengurangi kemiskinan 0,19%. Bendahara Negara menggambarkan program MBG layaknya mengadakan pesta pernikahan setiap harinya selama 1 tahun penuh. Hal ini terjadi karena pemerintah menyiapkan makan pada 5.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi setiap harinya. Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan terus mendukung program makan bergizi gratis, tidak hanya dari segi anggaran, tetapi kapasitas dari Badan Gizi Nasional dalam melakukan eksekusi. Terlebih menyalurkan makan bergizi kepada 350.000 sekolah dan lebih dari 90 juta siswa di Indonesia selama 5 hari per minggu bukan hal yang mudah, baik dari besarnya anggaran dan pengiriman. Sri Mulyani mengatakan terdapat 3 skema dari penyaluran MBG, yakni yang saat ini berlaku, target awal, dan opsi ekspansi. Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa tidak ada mitra makan bergizi gratis yang mundur dari kemitraan. Ia juga memastikan proses pembayaran kepada para mitra sudah terpenuhi. Selain itu, program MBG berjalan optimal karena dibantu berbagai pihak. Saat ini program MBG terus meluas dan masih banyak peluang bagi masyarakat untuk ikut serta. Saudara Menteri Pertahanan Menhan Syarif Syamsuddin melantik sejumlah staf khusus. Salah satu yang dilantik adalah Lenis Kogoya yang menjadi staf khusus Menteri Pertahanan bidang kedaulatan negara Republik Indonesia. Menhan Syarif Syamsuddin mengatakan pengangkatan staf khusus tersebut merupakan bukti jika Kemhan mengedepankan kolaborasi dengan beragam pihak untuk menjaga pertahanan dan kedaulatan. Keberadaan staf khusus menjadi penting dalam rangka meningkatkan kerjasama dalam menjaga kedaulatan negara. Kemudian staf khusus Menhan bidang kedaulatan negara Republik Indonesia, Lenis Kogoya, mengaku berterima kasih dan siap melindungi bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya sangat bangga dan saya sangat terima kasih kepada negara Republik Indonesia, yaitu melalui Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan dipercayakan lagi untuk menangani bidang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi Lenis tidak punya program, Lenis juga tidak punya rencana. Tapi rencana program semua ada dari Presiden dan di bawah pimpinan Menteri Pertahanan.
Lelis Kogoye menyatakan akan terus melindungi bangsa Indonesia dari ancaman luar, perbatasan wilayah, dan juga ancaman-ancaman yang terjadi di Indonesia. Saudara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menunjuk Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Triwarno sebagai pelaksana harian Dirjen Minyak dan Gas Bumi. Hal ini menyusul dinonaktifkannya Ahmad Muhtasyar dari posisi tersebut. Kementerian SDM dan Sumber Daya Mineral resmi menonaktifkan Ahmad Muhtasyar dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Dirjen Migas ESDM. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menunjuk Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Triwinarno sebagai pelaksana harian Dirjen Minyak dan Gas Bumi. Langkah penonaktifan Ahmad Muhtasyar terjadi usai penggeledahan Kejaksaan Agung di Gedung Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait alasan penonaktifan Ahmad Muhtasyar, Menteri SDM Bahlil Lahadalia enggan berkomentar banyak. Bahlil menilai langkah penonaktifan ini merupakan hal yang biasa terjadi di institusi. PLH-nya adalah Dirjen Minerba, namanya Pak Triwinarno ya, PLH beliau. Sambil proses Dirjen definitifnya. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan langkah pencopotan jabatan baru bisa dilakukan melalui penerbitan keputusan Presiden. Sambil menunggu keputusan tersebut, pihaknya mengambil langkah untuk melakukan penonaktifan. Saudara Badan Penyelenggara Haji atau BPHJ bertemu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai bagian penguatan lembaga yang akan berperan penuh sebagai regulator dan operator dalam penyelenggaraan haji dan umroh. Kepala BPHJ Irfan Yusuf bersama Wakil Kepala BPHJ Dhanil Azhar Simanjuntak menyampaikan perkembangan terkait peran dan fungsi BPHJ kepada Menteri Pan-RB Rini Widiantini. Irfan Yusuf menegaskan BPHJ berkomitmen menjalankan tugas secara optimal sehingga penyelenggaraan haji lebih efektif dan efisien serta kemudahan bagi jemaah. Sementara itu, Dhanil Azhar Simanjuntak menekankan pentingnya institusionalisasi BPHJ dalam mendukung penyelenggaraan haji 2025. Dhanil juga menyoroti konsep one-stop service yang diusung BPHJ agar seluruh layanan haji terintegrasi dalam satu sistem yang lebih praktis dan mudah diakses oleh masyarakat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pan-RB Rini Widiantini menyambut baik konsep tersebut dan menegaskan dukungannya terhadap penguatan kelembagaan BPHJ dan juga menekankan bahwa sistem one-stop service akan meningkatkan efisiensi dalam pelayanan haji serta memastikan bahwa seluruh proses berada di bawah satu koordinasi yang jelas. Dengan adanya sinergi antara BPHJ dan Kemenpan RB, penguatan kelembagaan BPHJ dapat terwujud dan optimal. Saudara, dalam mendukung target kemenangan Partai Golkar pada pemilu tahun 2029 mendatang, pengurus pusat Angkatan Muda Partai Golkar merekrut 2 juta kader putra-putri terbaik Indonesia yang ingin berkembang dalam dunia politik. Ketua PPAMPG Said Aldi Al-Idrus mengatakan pengurus pusat Angkatan Muda Partai Golkar atau PPAMPG merekrut 2 juta kader putra-putri terbaik Indonesia yang ingin berkembang dalam dunia politik. Hal ini bertujuan untuk menyiapkan kemenangan Partai Golkar pada pemilu 2029. Ketua Umum PPAMPG Said menilai PPAMPG menjadi rumah bagi para pemuda Indonesia yang ingin berkembang dan berproses dalam dunia politik. Proses ini melibatkan masukan dari berbagai organisasi kepemudaan karya kekaryaan yang merekomendasikan nama-nama calon pengurus. 2 juta kader itu simpel sekali. Kami pengurus hari ini ada 250 orang. Di kabupaten kota itu, di 515 kabupaten kota itu kami ada pengurus 80 ya. Dan di kecamatan kami ada 40. Dan di desa dan kelurahan, satu desa, satu kelurahan itu 20 orang. Dan kami hitung itu 2.170 orang.
Dalam orientasi dan pelantikan HUT AMPG ke-23 tahun, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia berpesan kepada seluruh kader AMPG untuk dapat selalu berkompetisi dengan baik, tidak cepat puas, dan kader-kader muda Golkar harus siap untuk memenangkan Partai Golkar pada pemilu 2029. Saudara, sejumlah informasi penting lainnya akan kami sampaikan usai jeda berikut ini. Jangan lewatkan momen spesial kunjungan kenegaraan Presiden Turki di Indonesia. Saksikan upacara kenegaraan penyambutan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Rabu 12 Februari 2025, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Saya terinspirasi dari banyak kelapa itu saya mulai bisa bagaimana sih bisa saya olah manfaatin dari masyarakat sini, terus saya ajak bersama-sama bisa mengolah dari kelapa sampai isinya itu kita olah. Ya, kita juga untuk sekarang ini melibatkan masyarakat kita di sekitar dengan mengolah batok kelapa, jadi mendapatkan uang tambahan dari ibu-ibu di sini. Tantangan, cobaan itu saya biasanya saya pakai itu sebuah pembelajaran bagi saya gitu. Emang sih awalnya saya dulu sedikit agak susah di keuangan karena saya memang modal awal saya dulu juga paling 100.000 usaha ini. Kalau untuk sekarang itu ada untuk ke PCO, ke masas, ke sabun, dan beberapa jenis produk lainnya. Tetap fokus, semangat, dan pantang menyerah. Dari tangan-tangan terampil, batok kelapa yang dulu hanya limbah, kini menjadi karya seni yang bernilai. Tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam Klik Indonesia Pagi. Polres Penajam Pasir Utara bersama pemerintah kabupaten melaksanakan panen jagung perdana di Kecamatan Babulu, Kalimantan Timur. Panen perdana ini merupakan bentuk dukungan terhadap program Astacita, Ketahanan Pangan Nasional Presiden Prabowo Subianto. Kepolisian Resor Penajam Pasir Utara bersama pemerintah kabupaten melaksanakan panen jagung perdana di Balai Benih Desa Gunung Mulia, Kecamatan Babulu. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung program Astacita Ketahanan Pangan Nasional. Kegiatan panen jagung perdana di Kecamatan Babulu ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan di daerah dan menciptakan keberlanjutan produksi pangan lokal. Kapolres PPU AKBP Supriyanto menyampaikan harapannya agar kegiatan panen perdana ini dapat menjadi langkah awal dalam memajukan sektor pertanian dan meningkatkan ketahanan pangan khususnya di wilayah Penajam Pasir Utara. Ketahanan pangan merupakan salah satu program prioritas yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan harus dilaksanakan dengan serius. Kami dari Forkopimda dan masyarakat Babulu sedang melaksanakan kegiatan panen jagung bersama. Jagung ini kita tanam sekitar di bulan November sebagai bentuk pedulinya kita untuk melaksanakan perintah dari pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan yang ada di Penajam Pasir Utara, khususnya terkait dengan jagung. Harapannya kegiatan ini bisa menjadi contoh untuk masyarakat yang lainnya untuk bersama-sama untuk peduli menanam jagung, sehingga kedepannya harapannya kita bisa swasembada jagung di wilayah Penajam Pasir Utara. Demikian.
Kegiatan panen jagung perdana ini berlangsung dengan penuh semangat. Kegiatan ini juga menandai komitmen kuat dari Pemkab PPU untuk meningkatkan sektor pertanian, khususnya dalam rangka mendukung program Astacita, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Syahrudin dari Penajam Pasir Utara melaporkan. Kawasan Food Estate Dadahub Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah pada awal tahun 2025 ini melakukan panen perdana padi jenis unggul. Diharapkan nanti hasil panen ini dapat membantu stok beras di Kalimantan Tengah bahkan nasional. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Hortikultura Kabupaten Kapuas Jaya bersama unsur FKPD Kabupaten Kapuas melakukan panen raya padi unggul di area 5 Dadahub seluas puluhan hektar yang telah ditanam perdana. Kendati hasilnya belum optimal dan banyak kendala, terutama hama batang leher padi dan hama burung pipit yang diperkirakan merusak padi, serta tingginya intensitas hujan dan pasang dalam. Yaya mengatakan padi yang dipanen hasilnya kurang lebih 3 ton lebih per hektar. Hasil ini akan terus ditingkatkan ke depannya, salah satunya dengan mengatasi hama dan kendala yang menghambat potensi panen. Hari ini kita melaksanakan kegiatan panen, sebenarnya ini panen perdana karena sebelumnya belum ada pertanaman di sini. Ini jadi adalah kegiatan cetak sawah rakyat yang merupakan tahun 2024. Varietas yang ditanam ini adalah varietas Impari 42 ya, itu varietas unggul. Nah, jadi hari ini kita sudah bisa panen dan kemarin sudah dilakukan ubinan, itu mencapai 3 ton per hektarnya. Saat ini pemerintah berupaya untuk membantu menjaga hama wereng batang leher padi dan melakukan pembelian jaring atau jala untuk menjebak hama burung sehingga diharapkan panen berikutnya bisa lebih maksimal. Dari Kabupaten Kapuas, Darsuni, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Saudara, pemerintah Kelurahan Kapoharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta menekankan para duku di wilayah turut mendukung program ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan tak produktif untuk difungsikan bercocok tanam di lereng Gunung Marapi. Saat ini ketahanan pangan menjadi penting karena merupakan salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Seiring dengan program tersebut, pemerintah Kelurahan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta menginstruksikan kepada kepala duku di wilayahnya untuk menggerakkan warganya menciptakan ketahanan pangan. Salah satunya berupa melakukan kegiatan bercocok tanam dengan memanfaatkan sekian persen lahan di lereng gunung. Usai kegiatan melantik Kepala Dukuh Batur dan Danarto Kelurahan Kepuharjo, pemerintah kelurahan meminta warganya mendukung penerapan program makan bergizi gratis dan harus bisa dimanfaatkan sebagai peluang ekonomi pedesaan. Meski saat ini program makan bergizi gratis di wilayah Kelurahan Kepuharjo sudah berjalan dari tingkat PAUD dan sekolah dasar, warganya bisa berkontribusi memasok bahan pangan melalui hasil-hasil pertanian pangan yang bisa diandalkan di wilayah Kepuharjo. Beberapa di antaranya mulai tanaman hortikultura seperti cabai, sayuran, buah-buahan, singkong, hingga jagung sebagai alternatif sumber pangan. Kaitannya dengan mungkin aktivitas Gunung Merapi ini terhadap Dukuh Batur nih Mbak, karena posisinya dekat ya Mbak ya wilayahnya. Ya, harapan kami dengan Pak Dukuh Batur nanti bisa merangkul masyarakat dan selalu mengikuti instruksi dari BPPTKG. Seandainya warga masyarakat nanti harus pindah, segera disampaikan ke warga masyarakat. Dukuh Batur yang terpilih sekarang Mas Mariono namanya. Harapan kami sesuai dengan program dari RI 1 dan RI 2 ketahanan pangan, harapan kami bisa mendorong warga masyarakat untuk ketahanan pangan di wilayah Kepuharjo nanti bisa maju, Mas. Pemerintah Kelurahan Kepuharjo sudah membentuk BUMDes sehingga diharapkan semua elemen bisa berkolaborasi mensukseskan program prioritas ketahanan pangan di era pemerintahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Demikian Muhammad Ridwan, TVRI Yogyakarta melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Klik Indonesia pagi hari ini. Akhirnya saya Yunita Moni mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.